معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi an'ama 'alaina bil imani wal yakin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabihil akhyari ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Allahu ta'ala, inna 'iddatash shuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun khurum. Amma ba'du fa ya ayyuhal ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwa faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini marilah kita sama bersama-sama selalu melanjutkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini secara bersama-sama menjalankan kewajiban kula ban yakni ibadah salat Jumat. Mudah-mudahan hadir kita di tempat ini kita menjalankan kewajiban kita menjalankan ibadah salat Jumat pada siang hari ini betul-betul Allah dicatat sebagai amalan yang soleh yang nanti akan menjadi pemberat amalan saya kula ban saya benjang wonten akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Seiring dengan syukur yang selalu harus kita lantunkan dan kita lakukan atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk syukur kita adalah berusaha meningkatkan iman dan takwa kula panjenengan sedaya ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, yakni berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang telah menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Saintasipun kehidupan kula panjenengan sedaya di dunia ini dalam rangka untuk mempersiapkan kehidupan kita yang akan lebih panjang waktunya, yakni di akhirat kelak, semata-mata adalah dalam rangka menjalankan yang telah diperintahkan dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan berusaha menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, maka kita terkategori dalam area muttaqin atau orang-orang yang bergelar muttaqin, yakni takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan zahir dan batin, dalam artian kebahagiaan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin.
Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saat ini kula panjenengan sedaya mulai memasuki bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Rajab. Bulan yang sangat mulia. Hal ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum." Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram atau suci, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Hari ini kita berada di salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah, yakni bulan Rajab. Tentunya kula panjenengan saya sangat memaklumi dengan bertambahnya umur seiring waktu berjalan, kita sudah melalui bulan Rajab berulang-ulang dan berkali-kali sesuai dengan hitungan umur kula panjenengan saya. Yang perlu kita pertimbangkan, yang perlu kita tafakuri, bahwasannya Rajab adalah bulan yang mulia. Lalu apa yang dapat kita ambil dari kemuliaan bulan tersebut? Apakah mulianya sang Rajab, mulianya bulan Rajab tersebut mampu memberikan asar terhadap kemuliaan pada diri kula panjenengan saya masing-masing? Jika hal tersebut tidak ada, dalam artian bahwasanya bulan Rajab tidak mampu membuat asar-asar kebaikan di pribadi kula panjenengan saya, maka hitungan bulan Rajab hanyalah tinggal hitungan semata. Pramila kagem kula panjenengan saya, sudah sepatutnya lah bahwasanya dengan seiring semakin berganti dan bergantinya Rajab yang datang selalu berganti setiap tahunnya, maka kagem kula panjenengan saya adalah berusaha mengambil kemanfaatan, kemuliaan pada bulan Rajab tersebut yang kita praktikkan dalam kehidupan kula panjenengan saya, yang akhirnya aktivitas kula panjenengan saya, amaliyah kula panjenengan saya akan mampu melahirkan perbuatan-perbuatan amaliyah-amaliyah yang mulia seperti halnya mulianya bulan Rajab. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Bulan Rajab selain bulan yang mulia atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab adalah bulan di mana Allah memberikan ampunan terhadap dosa-dosa dari hamba-hambanya. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau setiap bulan Rajab selalu memuliakannya dengan mengisi hal-hal yang baik, dengan mengisi zikir, dengan mengisi kalimah-kalimah thayyibah yang dilantunkan dalam rangka selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang ini kita lazimkan dalam setiap doa kula panjenengan saya yang merupakan lantunan istighfar yang sering kita sebut dengan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abdika wa 'abdika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu yaghfiru dzunuba illa anta. Bayi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya Allah, Engkaulah Tuhanku, tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Engkau yang menciptakanku. Aku adalah hambamu dan aku dalam genggamanmu, aku dalam perjanjianmu kepadamu kemampuan yang ada padaku. Aku berlindung kepadamu daripada kejahatan yang aku lakukan. Aku mengakui atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan mengakui dosa-dosaku. Karena itu aku memohon ampunanmu, dan sesungguhnya tiada yang dapat mengampuni dosa seseorang kecuali Engkau ya Allah Tuhanku. Hal ini menjadi tuntunan kagem kula panjenengan sedaya. Setiap kali kita melaksanakan amaliyah ubudiyah apapun itu, bahkan disunahkan setiap kita habis sholat fardu,
kita melantunkan kalimat istighfar, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang telah kita lakukan. Mungkin dosa kita terlalu besar, ataupun mungkin dosa-dosa yang sering kita lakukan sehingga kita tidak sadar dengan apa yang kita lakukan, bahwa amaliyah kita tersebut adalah kategori amal yang dosa. Pramila kakang kula panen soyo, bahwasanya setiap waktu sahabat sholat fardu kula panjenengan disunahkan untuk selalu membaca istighfar. Kalau saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang maksum, setiap habis sholat fardu masih membaca istighfar 100 kali, bagaimana dengan kula panjenengan soyo yang setiap harinya masih selalu dan selalu melakukan hal-hal yang masih bertentangan dengan agama, yang masih melakukan hal-hal melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Maka bulan Rajab adalah kesempatan kagem kula panjenengan sedaya untuk mengistiqomahkan, melazimkan, melantunkan kalimah-kalimah thayyibah yang berupa kalimah istighfar sebagai salah satu bentuk perwujudan dalam diri pribadi kita, mengakui atas kesalahan kita dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan keyakinan yang utuh bahasanya Allah pasti akan memberikan ampunan dumateng kula panjenengan sedaya, karena Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad, innallaha ghafurur rahim. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan sehubungan dengan bulan Rajab. Bulan Rajab adalah di mana amaliyah kula panjenengan sedaya akan diberikan pahala yang dilipat gandakan. Hal ini seiring dengan apa yang telah disampaikan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab tafsirnya, Al-amalus sholihu a'adhamu ajran fil ashhuril hurum wa dhulmu fihinna a'adhamu minad dhulumi fima siwahunna. Bahwasanya amal sholah yang lebih agung besar pahalanya di dalam bulan-bulan haram, bulan-bulan disucikan, bulan yang dimuliakan, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Sedangkan dolim pada bulan tersebut juga lebih besar daripada dolim di dalam bulan-bulan selainnya. Dari keterangan salah satu salafus shalih ini, patutlah kita renungkan bahwasanya ketika kula panjenengan melakukan amaliyah yang hasanah di dalam bulan ini, maka Allah akan melipat gandakan. Akan tetapi kita tidak boleh lupa bahwa sebaliknya amaliyah yang zalim atau kita seringkali berbuat zalim di bulan ini pun Allah juga akan melipat gandakannya. Yang menjadi titik beratnya bahwasanya kita selalu memperbaharui diri, selalu berusaha beramal yang sholih, sehingga amaliyah kita tersebut di bulan ini akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kita sudah sangat faham dan maklum bahwasanya siapa yang berbuat amal baik maka dia akan menerima pahalanya. Pun sebaliknya, siapa yang berbuat amal yang buruk, dia pun juga akan menerima hasil atau akibat dari amal perbuatannya. Pramila kagem kula panjenengan sudah menjadi kelaziman atau tidak bisa tidak bahwasanya kula panjenengan sedaya atas amal apa yang kita lakukan, semuanya pasti akan menerima balasannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang berikutnya, Rajab adalah bulan sedekah, di mana di bulan ini melihat apa yang telah kita bahas di depan, bulan ini adalah bulan sedekah, maka dianjurkan kagem kula panjenengan sedaya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu memperbanyak sedekah di bulan ini, karena pada hakikatnya sedekah itu sendiri adalah memahami bahwasanya apa yang telah kita terima, nikmat apapun yang kita terima sampai saat ini, sebetulnya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap pemberian yang dititipkan Allah dumateng kula panjenengan sedaya, ada kewajiban kagem kula panjenengan sedaya untuk menyalurkan, memberikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sedekah adalah salah satu bentuk wujud syukur dan menyadari dengan kesadaran yang utuh bahwasanya harta benda yang kita miliki sampai saat ini bukanlah milik kita sesungguhnya, akan tetapi itu adalah milik Allah semata,
yang dititipkan dumateng kula panjenengan sedaya untuk sebagai wahana ladang berbuat amal solih. Pramila kagem kula panjenengan sedaya, baik itu terlepas dari koyit yang tertempel pada kita, orang kaya, orang miskin, bercukupan ataupun kekurangan, itu adalah ujian kagem kula panjenengan sedaya. Mampukah sang kaya dengan kekayaannya dia akan menjaga sifat lumanipun? Mampukah si miskin dengan kemiskinannya sabar dengan apa yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah, kagem kula panjenengan sedaya, sedekah kalau tidak didasari dengan ilmu pengetahuan yang cukup, maka cenderung kagem kula panjenengan untuk menjadi orang yang kikir. Karena pada hakikatnya orang yang tanpa ilmu bab sedekah ini, maka dia menganggap bahwasanya harta benda yang dia peroleh selama ini adalah mutlak dari jerih payahnya. Maka kagem kula panjenengan sedaya, ketika beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya kagem kula panjenengan selaku umatnya dianjurkan untuk selalu bersedekah, ini juga dinukil dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan memperoleh kebaikan yang sempurna kagem kula panjenengan sedaya selagi kita tidak memberikan sesuatu yang kita cintai, yang kita senangi dan kita sukai. Hal ini menjadi dasar kagem kula panjenengan sedaya untuk memberikan sesuatu kepada orang lain adalah sesuatu yang kita pun juga menyukainya. Jangan sebaliknya, sesuatu yang kita berikan kepada orang lain adalah sesuatu yang tidak kita sukai, atau bahkan mungkin sesuatu yang sudah tidak berguna bagi kita. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, yang terakhir, Rajab adalah salah satu bulan yang paling bersejarah kagem kula panjenengan sedaya, di mana di dalam bulan tersebut ada satu peristiwa yang sangat luar biasa, dan ini menjadi tonggak sejarah kagem kula panjenengan sedaya selaku umat Islam. Di sana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menerima perintah Allah berupa wahyu salat yang sampai detik ini, sampai hari ini kula panjenengan sedaya lampahi dalam rangka untuk mengikrarkan diri dan menjadi pembeda dengan orang-orang selain umat Rasulullah, yakni Isra Mi'raj yang berisi tentang perintah salat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, salat adalah merupakan tiang agama yang harus kita lakukan. Dengan menegakkan, menjalankan salat tersebut, maka kita menegakkan tiang agama. Sebaliknya, dengan kita tidak menjalankan salat, tidak menegakkan salat, maka kita merobohkan tiang agama tersebut. Kembali lagi, salat adalah kebutuhan kula panjenengan sedaya masing-masing. Hal ini yang akan ditanyakan nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal yang pertama, salat yang kita lakukan. Siapa salatnya bagus, maka amaliyah yang lain akan dihitung dengan amaliyah yang baik. Ketika salatnya buruk, maka amaliyah yang lainnya akan diikutkan dengan amaliyah yang buruk. Pramila kagem kula panjenengan sedaya, salat bukanlah kegiatan rutinitas semata, akan tetapi salat adalah pembelajaran kagem kula panjenengan sedaya. Yang pertama, bahwanya salat mengikrarkan diri kita adalah seorang hamba yang sangat lemah. Kita bukan Tuhan yang memiliki kekuasaan mutlak. Maka dengan adanya salat akan membuat asarus salat. Dengan sujud kita akan berdampak pada asarus sujudnya. Sujud merendahkan diri, maka asarnya labetipun sujud bahwasanya kula manusia menjadi diri pribadi yang andap asor. Masih banyak hal-hal lain yang berkaitan dengan salat. Yang penting kagem kula panjenengan sedaya berusaha untuk menjalankan semampu kula panjenengan sedaya dengan harapan dengan salat kita akan membawa perbaikan-perbaikan di dalam hidup kula panjenengan sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya sebagai penutup dalam mimbar khutbah siang hari ini, bahwasanya mari kita gunakan Rajab ini dengan sebaik mungkin sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kula panjenengan masing-masing, dengan harapan dengan berlalunya Rajab, dengan datangnya dan nanti berlalunya bulan Rajab,
kita akan menjadi semakin lebih baik daripada pribadi kita yang sebelumnya, sehingga hal tersebut menjadi wasilah bahwasanya kula manusia akan diberikan keselamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi fir wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Tsumma na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun wal mu'minun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warhamhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa qarib mujib da'wat. Allahumma fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ghafurur rahim. Allahumma fir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbana shighara li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratal a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azim yadhkurkum washkuruhu 'alal ni'ami yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.